Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Mawaddasari, NIM 22405000001. Nah, di sini saya akan membahas jenis-jenis risiko dalam organisasi dan bisnis. Ini saya ingin menjelaskan pertama-tama itu tentang risiko. Apa itu adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi atau menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dalam konteks manajemen risiko, setiap organisasi perlu mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional maupun eksternal. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi dan memahami potensi risiko, mengukur tingkat risiko yang dihadapi, mengendalikan atau meminimalkan dampak negatif risiko, meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan strategi. Nah, ada pula di sini jenis-jenis risiko. Yang pertama itu ada risiko operasional. Risiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau peristiwa eksternal yang memengaruhi operasi bisnis. Risiko ini berhubungan dengan kegiatan sehari-hari dalam organisasi, misalnya kesalahan manusia, kerusakan mesin, gangguan sistem teknologi, atau proses kerja yang tidak efisien. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko operasional bisa menghambat kinerja dan produktivitas perusahaan. Contohnya itu kesalahan manusia dalam memasukkan data ke sistem, gangguan teknologi informasi, kecurangan internal, bencana alam yang menghambat produksi. Dampaknya itu ada gangguan operasional dan keterlambatan layanan, kerugian finansial langsung, penurunan reputasi perusahaan. Strategis pengelolaannya yaitu membuat prosedur kerja atau SOP, melatih karyawan secara berkala, menggunakan sistem teknologi yang andal, melakukan audit operasional. Nah, di sini juga yang kedua, risiko strategis. Risiko yang muncul akibat keputusan atau strategi bisnis yang tidak tepat, atau perubahan lingkungan bisnis yang membuat strategi perusahaan menjadi tidak relevan. Risiko strategis muncul ketika keputusan atau strategi yang diambil oleh manajemen tidak berjalan dengan rencananya, tidak sesuai. Yaitu contohnya perusahaan salah membaca tren pasar, salah dalam menentukan target pelanggan, atau gagal beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan dampaknya bisa sangat besar seperti penurunan keuntungan, kebangkrutan. Dan ada pula dampaknya juga kehilangan pangsa pasar, penurunan keuntungan jangka panjang, kegagalan mencapai visi dan misi organisasi. Strategis pengelolaannya, analisis SWOT dan studi kelayakan strategi, pemantauan tren industri dan inovasi, evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala. Yang ketiga, risiko kepatuhan. Risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, atau standar etika yang berlaku. Risiko ini terjadi jika organisasi tidak mematuhi peraturan, undang-undang, atau kebijakan yang berlaku. Contohnya pelanggaran pajak, izin usaha yang tidak lengkap, atau melanggar hak karyawan. Akibatnya, perusahaan bisa dikenal sanksi, denda, bahkan tuntutan hukuman. Contohnya, dia tidak memenuhi kewajiban pajak, dan pelanggaran standar lingkungan atau keselamatan kerja, dan juga tidak mematuhi regulasi keuangan, misalnya peraturan OJK. Dampaknya itu ada sanksi hukum atau denda, hilangnya izin usaha, kerusakan reputasi organisasi. Dan strategi pengelolaannya audit kepatuhan secara berkala,
pelatihan kepatuhan dan etika bagi karyawan, penguatan fungsi hukum dan pengawasan internal. Yang keempat, risiko keuangan. Risiko yang berkaitan dengan potensi kerugian finansial akibat ketidakpastian dalam aktivitas keuangan perusahaan. Risiko keuangan berkaitan dengan masalah uang dan arus kas perusahaan. Contohnya adalah fluktuasi nilai tukar mata uang, itu gagal bayar utang, penurunan penjualan, atau inflasi yang tinggi. Manajemen keuangan yang buruk bisa membuat perusahaan kehilangan stabilitas ekonomi. Ada pula jenis-jenis risiko keuangan nih. Yang pertama, risiko pasar. Risiko akibat fluktuasi harga pasar yang memengaruhi nilai aset atau kewajiban perusahaan. Contohnya, penurunan harga saham atau komoditas, kenaikan suku bunga, dan perubahan nilai tukar mata uang asing, dan dampaknya itu kerugian nilai investasi, biaya pinjaman meningkat, dan arus kas perusahaan terganggu. Pengelolaannya diversifikasi portofolio, lindung nilai atau hedging terhadap risiko suku bunga atau falas, dan pemantauan pasar secara real time. Yang kedua, risiko kredit. Risiko bahwa pihak peminjam atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok atau bunga. Contohnya, nasabah itu gagal membayar pinjaman dan mitra bisnis tidak memenuhi kontrak pembayaran. Dampaknya, kerugian finansial akibat piutang tak tertagih dan menurunnya arus kas perusahaan. Pengelolaannya, analisis kelanjutan kredit atau credit scoring, diversifikasi portofolio pinjaman, dan penerapan jaminan atau angguran. Dan yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko ketika perusahaan tidak memiliki cukup kas atau aset liquid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya itu, dia terlambat membayar utang kepada pemasok dan tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah. Dampaknya itu gangguan operasional jangka pendek dan menurunnya kepercayaan investor dan mitra. Pengelolaan menyediakan cadangan kas yang memadai. Yang kedua, mengelola arus kas atau cash flow management. Dan yang ketiga, akses ke sumber pendanaan darurat. Dan yang keempat, risiko investasi. Risiko bahwa hasil investasi tidak sesuai dengan harapan karena faktor pasar, ekonomi, atau kesalahan analisis. Contohnya itu, investasi pada saham yang nilainya turun drastis. Proyek investasi gagal menghasilkan keuntungan. Dampaknya itu ada kerugian modal dan penurunan nilai aset perusahaan. Dan pengelolaannya analisis risiko dan pengembalian, atau itu risk return analysis. Diversifikasi aset, evaluasi proyek secara berkala dengan metode NPV dan IRR. Nah, jadi kesimpulannya di sini, setiap bisnis pasti memiliki resiko. Yang terpenting bukanlah menghindarinya, melainkan mengelola dan meminimalkan dampaknya dengan perencanaan yang baik, pengawasan yang ketat, dan pengambilan keputusan yang baik. Nah, sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.